To The Point. Kami lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kita memasuki segmen To The Point, di mana kepolisian di berbagai daerah di Indonesia tengah gencar memburu dan menindak mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Tindakan tegas ini dilakukan karena penyalahgunaan BBM subsidi menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Sebelumnya, Bareskrim Polri baru-baru ini membongkar sindikat besar mafia BBM bersubsidi, menangkap 330 tersangka dan mengungkap kerugian negara mencapai 243 miliar rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan modus kencing di jalan atau mengurangi muatan mobil tangki dan penimbunan. Dan polisi dari berbagai daerah ini tengah memburu pelaku mafia BBM bersubsidi. Kami akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan Kepala Bidang Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Polisi di sejumlah daerah memburu mafia BBM bersubsidi, dan sebelumnya juga memang dari Bareskrim Polri ini telah melakukan pengungkapan atau membongkar sindikat besar mafia BBM bersubsidi dan menangkap 330 tersangka. Dan kita akan coba menghubungi untuk berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Pak Arsyad, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI Pro 3 dalam program Indonesia Menyapa malam hari. Nah, ini luar biasa, ini terdengar jelas sekali untuk saat ini Pak Pandra. Pak Pandra, sebelumnya kami ucapkan ini apresiasi karena Polda Riau juga sudah menunjukkan komitmennya yang cukup tegas memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi, karena kemarin juga sudah mengungkap beberapa kasus Pak ya? Iya, betul sekali. Benar sekali Mas Lukman, bahwa ini menjadikan suatu komitmen kita bersama. Karena bagaimanapun juga ini adalah kami semua melaksanakan perintah yang menjadikan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di mana tidak hanya dari Mabes Polri, khususnya dari Bareskrim Polri, melalui penindakan, tetapi kami di jajaran kewilayahan, khususnya di Polda Riau dan Polres-Polres juga demikian. Bahkan selama kurun waktu, selama bulan April ini saja, di minggu kedua kami sudah mengamankan lebih dari 41 ton BBM bersubsidi yang telah diselewengkan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini merupakan suatu praktek-praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak yang bersubsidi, yang tentunya tidak seharusnya diterima kepada mereka, tetapi ini telah diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang tidak mestinya menerima bahan bakar subsidi tersebut. Begitu Mas Lukman. Ada berapa kasus dan berapa tersangka Pak yang sudah berhasil diungkap Polda Riau? Ya. Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa dalam selama minggu kedua, artinya selama 2 minggu, selama 14 hari semenjak penerapan ataupun juga pencanangan untuk memerangi mafia bahan bakar minyak yang bersubsidi ini, kami telah menangkap 39 tersangka. Kemudian juga kami telah memberkas sekitar 21 kasus, di mana pengungkapan tersebut melibatkan sejumlah satuan kewilayahan. Satuan kerja kewilayahan itu artinya kami ada 12 Polres, tentunya 12 Polres yang ada di jajaran wilayah hukum Polda Riau itu bersatu padu untuk melakukan suatu penindakan-penindakan. Di mana hasil operasi tersebut, Mas Lukman, yang cukup mencolok ini adalah bahan bakar yang sangat dibutuhkan yaitu oleh masyarakat, yaitu adalah jenis solar. Mana ini barang bukti yang dapat kami sampaikan, ini sekitar 41.217 41.217 liter sekitar 41 ton, serta pertalite hampir 1.748 liter. Jadi memang ini adalah konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang memang harus membutuhkan, tetapi ini sempat disalahgunakan, yang dimana sebanyak 18 unit kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun roda 6 sudah kami amankan. Dan juga Mas Lukman, bukan hanya BBM, tetapi juga yang dibutuhkan untuk rumah tangga. Dalam hal ini adalah LPG seberat 3 kg, sebanyak 194 tabung,
dan LPG seberat 12 kg sebanyak 55 tabung. Jadi ini merupakan komitmen di mana Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Heri Heriawan memerintahkan kepada seluruh jajaran, dan ini sudah kami konfirmasi langsung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro. Jadi menyatakan bahwa ini adalah suatu sikap tegas, bahkan kita juga memberikan suatu imbauan, artinya tindakan hukum ini kan adalah suatu ultimum remedium, atau untuk menegakkan hukum ini adalah upaya terakhir. Tetapi kita sudah ada upaya-upaya preemptif dan preventif. Salah satunya kami juga memberikan himbauan-himbauan yang kami letakkan di SPBU, yaitu adalah imbauan ke sejumlah SPBU di mana adanya larangan berisi tentang larangan penyalahgunaan BPN bersubsidi, serta peringatan agar pihak SPBU tidak melayani distribusi kepada pihak yang tidak berhak. Bahkan dalam himbauan tersebut ditegaskan bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus sesuai aturan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Dan ini juga SPBU wajib mematuhi aturan ini apabila terbukti melanggar atau tengah bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan Mas Lukman, perlu kami jelaskan juga, kami juga berkolaborasi dengan mitra-mitra yang tentunya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di dalam penyaluran BBM, termasuk gas, yaitu dengan Patra Niaga dan Hiswana Migas. Jadi memang upaya pencegahan dini ini kami lakukan secara koordinasi dan kolaboratif dengan pihak terkait. Nah, ini yang tentunya perlu kami sampaikan di dalam kesempatan ini, bahwa adanya praktik-praktik BBM ilegal yang tidak diperuntukkan untuk orang yang menerima, yang mesti dipakai oleh masyarakat yang membutuhkan, ini jelas-jelas merupakan guna menekan praktik ilegal yang selama ini merugikan negara. Demikian Mas Lukman. Iya, Pak, kalau untuk modus dari para tersangka ini seperti apa? Ya, inilah ada suatu kaitan-kaitan tertentu, Mas, karena memang jalur lintas di wilayah hukum Polda Riau ini dilintasi oleh 12 kabupaten dan kota, dan juga ini kami juga tadi pagi telah melakukan suatu konferensi pers di salah satu adanya penambangan emas tanpa izin atau peti di daerah Kuansing, dan ternyata informasi yang kami peroleh, bahan-bahan bakar bersubsidi tersebut, jenis solar dan sebagainya, itu banyak yang disalahgunakan, salah satunya ke wilayah tersebut. Jadi memang ini sudah ada kaitan sudah ada simbiosis mutualisme ataupun saling ketergantungan, dan memang mereka memang saling bekerja sama ya. Nah, ini yang kita selalu, bahwa dari pihak Pertamina pasti menyerahkan secara resmi itu kepada pihak SPBU, dan SPBU pun juga tentunya harus lebih selektif lagi. Dalam mendistribusikan, baik itu dari SPBU yang ada di perlintasan, termasuk juga apabila nanti adanya penampungan terhadap barang-barang yang tentunya tidak diperuntukkan ke sana. Ini tadi kami peroleh informasi seperti itu, memang ada kerjasama yang saling menguntungkan, dan tentunya ini menguntungkan tetapi merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan jenis bahan bakar minyak yang memang dibutuhkan, termasuk gas. Ya, ini yang kami sejak dini memang melakukan upaya sebagaimana sesuai dengan presisi, mampu memprediksi setiap potensi gangguan, jangan sampai menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Kemudian juga respon cepat. Nah, ini salah satu wujud respon cepat dan transparansi berkeadilan. Wujud transparansi ini yang tentunya kami sampaikan kepada publik. Demikian, Mas Lukman. Pak, kalau untuk barang bukti yang berhasil diamankan rekan-rekan dari Polda Riau, apa saja nih Pak dari kasus ini? Baik, jadi perlu sampaikan bahwa salah satu barang bukti ataupun juga yang dapat kami sampaikan di sini, diantaranya adalah mobil yang dipergunakan untuk sarana di dalam menjalankan ataupun memberikan suatu distribusi yang menggunakan kendaraan, itu sebanyak 18 unit kendaraan, baik kendaraan roda 4 maupun roda 6. Kemudian ada 2 unit kapal, Mas. Karena memang kita ini kan juga dilintasi daerah sungai-sungai yang ada di wilayah Provinsi Riau ini. Ini ada 2 unit kapal, kemudian juga ada biosolar sebanyak 41.217 liter, kemudian Pertalite sebanyak 1.748 liter, dan ada LPG sebanyak 3 kg yang dibutuhkan oleh masyarakat yang rumah tangga, itu 194 tabung, kemudian LPG 12 kg sebanyak 55 tabung, kemudian baby tank
Jadi untuk menampung daripada minyak tersebut ada 23, kemudian jerigen sebanyak 154, kemudian drum sebanyak 30 buah, dan tentunya ada HP dan uang. Dan tentunya di sini total kerugian negara di bulan April ini saja mencapai setengah miliar lebih ya, hampir 668 lebih, ini dalam waktu 2 minggu ini saja yang kita ini kan. Apalagi ini kalau tidak kita cepat cegah dan tangkal, dan kami selalu memberikan himbauan kepada publik, kepada masyarakat dimanapun ada, cepat dilaporkan. Karena bagaimanapun kolaborasi dari kita semua menginformasikan setiap adanya penyalahgunaan BBM, apalagi sampai gas ya yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Nah, ini harus kita cegah dari sejak awal. Begitu Mas Lukman. Dengan adanya penyelewengan BBM bersubsidi ini, bagaimana kebutuhan energi di tingkat masyarakat, Pak Pandra? Apakah terjadi kelangkaan atau masih bisa dikondisikan? Iya, baik. Jadi ini karena memang kita sudah dari sejak awal sudah kita cegah dan tangkal, ya tentunya dari koordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, kemudian juga dari SDM dan Pertambangan Energi, dan juga instansi terkait, intinya dari Pemprov ya, baik tingkat lintas sektoral, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kami sudah mengantisipasi tersebut. Ya tentunya sampai sejauh ini untuk kelangkaan ini masih bisa diatasi di wilayah hukum Polda Riau atau di Provinsi Riau, baik di kabupaten dan kota, tidak adanya terjadi lonjakan, antrian dan sebagainya. Tapi ini minimal sudah membuat efek jerah agar tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kesempatan di dalam situasi yang saat ini orang sedang membutuhkan, apalagi sudah ada kenaikan harga BBM seperti itu, Mas Lukman. Baik, kita bacakan sejumlah WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Pandra ya. Ya, silakan Mas Lukman. Ada rekan saya Resti yang akan menyampaikan. Silakan Resti. Ya, baik Lukman dan juga pendengar, selamat malam Pak Pandra. Ya, selamat malam Mbak Resti. Baik, ini sepertinya pendengar kita antusias dengan topik malam hari ini. Ada Pak Bambang di Lampung yang mengatakan bahwa penindakan ini bagus dan berharap bahwa pengawasan berkelanjutan agar praktik mafia BBM tidak muncul lagi setelah operasi selesai. Nah, selanjutnya ada Bu Siti dari Bekasi yang berharap semoga penindakan ini benar-benar tegas ya Pak Pandra ya, supaya masyarakat kecil tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Bambang di Medan. Bagaimana cara masyarakat untuk bisa ikut melaporkan jika menemukan kondisi penyalahgunaan BBM bersubsidi ini, Pak Pandra? Ya. Baik, terima kasih rekan Resti. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Resti, dan saya harus menyapa dulu. Selamat malam Pak Bambang yang berada di Lampung. Saya juga dulu pernah bertugas di Lampung, Pak Bambang ya. Kemudian Ibu Titi yang ada di Bekasi, dan juga Pak Bambang juga yang ada di Medan. Perlu kami jelaskan bahwa Polri memang mempunyai tugas untuk sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Salah satunya ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami juga di pasal 13 ya dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas Polri sebagai pelindung pelayan masyarakat ada problem solver. Nah, inilah problem solver itu adalah pemecah masalah. Jadi sebelum menjadikan kesulitan ada pemecah masalah, dan adanya terakhir itu adalah penegakan hukum. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang di Lampung ini kami harapkan bahwa BBM yang memang diperhatikan pemerintah yang bersubsidi ini haruslah betul-betul sampai kepada masyarakat. Dan tidak ada lagi toleransi, karena masyarakat sangat membutuhkan, apalagi di situasi yang saat ini ya, artinya ekonomi saat ini ya artinya sedang tidak baik-baik saja. Pengertian di sini adalah dengan harga pokok bahan bakar yang cukup melonjak tinggi, ya tentunya harus betul-betul jangan sampai ada lagi yang menyalahgunakan kepentingan ini. Karena kami dapatkan juga ya sebagaimana tadi disampaikan, tadi kami baru konferensi pers di daerah penambangan tanpa izin itu ya, peti emas di wilayah Kuansing, itu ternyata memang yang diperoleh yang mestinya industri dia menggunakan bahan bakar yang memang untuk subsidi. Nah, ini kan tidak diperbolehkan. Kemudian juga dari Bu Siti maupun Pak Bambang, bagaimana yang di Medan tadi disampaikan, apa sih cara melapor kepada pihak kepolisian? Sekarang ini sudah mudah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian? Karena memang sekarang ini sudah di era digital, silahkan saja Bapak Ibu semuanya atau seluruh pendengar RRI dimanapun berada, silahkan Anda bisa mendownload di aplikasi Polri Super App, bisa disampaikan
apa keluhan-keluhan Anda di sana, ya aplikasi Polri Super App, atau juga melapor ke call center Polri 110. Silakan dilaporkan Pak, ataupun langsung datang ke pihak kepolisian terdekat tentang adanya suatu praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, sebagaimana penyelewengan bahan bakar minyak maupun penimbunan gas ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, silakan dilaporkan, dan memang ini sudah instruksi langsung dari Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan berikan perlindungan, pengayoman maupun penegakan hukum. Dan ini sudah ditindaklanjuti langsung oleh Kapolda Riau, di mana kami berada di wilayah hukum Polda Riau, sudah menginstruksikan seluruh jajaran di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau lakukan penindakan. Artinya tidak sampai di sini saja, tetapi harus berkelanjutan atau sustainable. Begitu Mas Lukman dan Pak Bambang maupun Ibu Siti, semoga berkenan. Ya, mudah-mudahan komitmen tegas Polda Riau dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi ini bisa diikuti di polda-polda lainnya, Pak Andra ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3, Pak Andra. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam dan juga salam untuk para pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada. Semoga sehat selalu dengan doa dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih, selamat malam, salam presisi. Salam presisi. Mendengar Kepala Bidang Humas Polda Riau, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad ya, kami berbincang terkait dengan polisi tengah memburu mafia BBM bersubsidi, di mana memang kita ketahui Polda Riau ini menunjukkan komitmen tegasnya dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi, di mana dalam 2 pekan terakhir aparat berhasil mengungkap 21 kasus dengan total 39 tersangka dari berbagai wilayah di Provinsi Riau. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 18 unit mobil roda 4 dan roda 6, 2 unit kapal, serta BBM bersubsidi jenis biosolar sebanyak 41.217 liter atau sekitar 41 ton. Selain itu, turut juga disita Pertalite ya sebanyak 1.748 liter. Dan tak hanya BBM, polisi juga mengamankan LPG subsidi, yakni 194 tabung ukuran 3 kg dan 54 tabung ukuran 12 kg.